Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang buku bekal salat, dan alhamdulillah kita sudah selesai dari jilid yang pertama, tentunya dengan pembahasan yang global. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas jilid yang kedua yang membahas tentang salat-salat sunnah, ya, tentang salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah memiliki banyak keutamaan, ya, di antaranya meninggikan derajat di dunia maupun di surga. Karena ketika ada seorang sahabat meminta kepada Nabi SAW untuk bisa bersama Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, as'aluka marafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku ingin bisa menemani engkau di surga. Kata Rasulullah SAW, "Awa ghairu dzalik?" Kau tidak minta yang lain? Kata dia, "Huwa dzak." Aku ingin yang itu ya Rasulullah, ingin menemani engkau di surga. Ini adalah permintaan yang sangat besar dan sangat agung, bisa menemani Nabi di surga. Oleh karenanya Rasulullah SAW tidak menawarkan hal itu kecuali dalam kondisi-kondisi genting. Seperti ketika Rasulullah SAW di perang Uhud, ya. Kemudian kaum musyrikin menyerang Nabi SAW, fokus menyerang Nabi, maka Nabi mengatakan, "Man yudafi'uhum anni fahuwa rafiqi fil jannah." Siapa yang menolak mereka untuk membela aku, dia akan menjadi temanku di surga, menemaniku di surga. Ini menunjukkan kondisi yang agung, tidak sembarang ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sahabat ini minta sesuatu yang agung kepada Nabi. "As'aluka marafaqataka fil jannah." Aku ingin engkau di surga. Maka Rasulullah SAW tanya, tidak minta yang lain? "Awa ghairu dzalik?" Kau tidak minta yang lain? Ya, maksudnya lebih yang ringan. Kata dia, "Huwa dzak." Tidak ya Rasulullah, aku minta itu. Nabi SAW mengatakan, ya, "Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud." Maka bantulah aku, ya, untuk bisa memberi syafaat kepada engkau atau mendoakan engkau dengan kau sendiri harus banyak sujud. Kau sendiri harus banyak sujud. Ya, Rasulullah SAW akan berusaha memberi syafaat kepada dia. Tapi agar syafaatnya bisa klop, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia sendiri harus banyak sujud. Ya. Fa ini ala nafsika bi kathratis sujud. Kau harus banyak sujud. Dan tidak bisa ditafsirkan dengan banyak sujud kecuali salat sunnah. Kalau salat fardu ya terbatas sujudnya. Ya, kita cuma 17 rakaat setiap hari semalam. Kalau satu rakaat 2 kali sujud berarti cuma 34 kali sujud, ya. Tapi Nabi menyuruh dia sujud lebih banyak daripada itu. Maka seorang ingin berbanyak sujud di antaranya dengan berbanyak salat sunnah. Maka hadis ini ditafsirkan dengan berbanyak salat sunnah. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Innaka lan tasjud sajdatan lillah illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah." Tidaklah engkau sujud sekali saja karena Allah, kecuali Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan menghilangkan dosamu. Di antara dengan banyak sujud itu dengan salat sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasjudu waqtarib, ya. Sujudlah dan dekatlah. Semakin seorang sujud semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keistimewaan salat sunnah adalah salat sunnah menambal kekurangan-kekurangan salat fardu. Dalam hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salat. Fa in saluhat saluha sairu amalihi. Wa in fasudat, ya, fasuda sairu amalihi, ya. Kata Nabi SAW, jika amal yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak adalah salat. Kalau salat baik, maka yang lain juga baik. Kalau salat buruk, yang lain juga buruk. Ya. Maka yang pertama diperiksa oleh Allah dari amalan-amalan soleh adalah salat. Nah, bagaimana proses Allah memeriksa salat? Diperiksa salat fardunya. Malaikat suruh periksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah Maha tahu semua, cuma Allah ingin menampakkan. Maka malaikat periksa salat fardunya, kalau ternyata masih ada bolong-bolongnya, maka Allah berkata kepada malaikat,
unzuru halil abdi min tatawwu'in. Lihatlah wahai para malaikat, apakah hambaku ini punya salat-salat sunnah? Ya. Buat apa salat-salat sunnah? Diperiksa untuk menambal salat fardunya kalau ada kekurangan. Mungkin kurang khusyuk, pikiran kemana-mana, atau sunnahnya kurang dikerjakan, dan yang lainnya. Jadi, dengan adanya salat-salat sunnah, maka amal salat seseorang semakin hebat, dan ini berpengaruh tentang penilaian hisab amal-amal yang lainnya. Dan itu juga berlaku kepada zakat. Kalau seorang zakat disuruh cek bagaimana sedekah-sedekah sunnahnya. Disuruh cek lagi puasa wajibnya. Kalau puasa wajibnya kurang, disuruh cek puasa-puasa sunnahnya. Itu diantara fungsi ibadah-ibadah sunnah secara umum. Jadi di sini kita tahu bahwasanya pentingnya sholat sunnah, ya, dari mengangkat derajat seorang, bahkan bisa menjadi teman Nabi di surga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya juga penting tatkala proses hisab, karena yang pertama kali hisab adalah sholat. Baik. Adapun salat sunnah secara umum terbagi menjadi dua, ya saya klasifikasikan menjadi dua. Salat-salat sunnah harian itu rutin, ya, rutin harian. Kemudian salat-salat sunnah yang ada sebabnya. Itu as-salawat zawatul asbab. Salat-salat sunnah yang harian ini bisa terbagi menjadi beberapa, di antaranya salat rawatib. Ini ada beberapa istilah. Kemudian ada namanya salat duha. Ada namanya kemudian salat syuruk. Kemudian salat malam. Adapun salat-salat yang ada sebabnya tentu banyak sekali, ya. Di antaranya misalnya salat wudu, salat sunnah wudu, kemudian tahiyatul masjid, kemudian misalnya istikharah, kemudian salat kalau ada keperluan, orang namakan salatul hajah, ya. Hadisnya nanti akan kita bahas. Hadisnya secara khusus ini dhaif, tapi secara umum Rasulullah SAW kalau ada keperluan, Rasulullah SAW salat kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan salat. Misalnya salat taubat, nanti ada salat gerhana, kemudian salat Id, dan lain-lain, ya. Kalau ada kita lihat insyaallah ada pembahasan misalnya khilaf tentang salat, misalnya salat tasbih, bagaimana hukumnya, ya. Nanti ya, kita akan bahas, dan juga nanti ada salat-salat bid'ah. Insyaallah pada kesempatannya kita akan bahas. Tapi inilah secara global kalau kita membagi salat-salat sunnah terbagi menjadi salat-salat sunnah harian, ya. Kemudian ada salat-salat sunnah zawatul asbab yang karena ada sebabnya. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita fokuskan adalah ini, ya, salat-salat sunnah harian. Ini akan mau kita bahas secara global tentunya, karena kalau mau dibahas secara detail ya mungkin waktunya panjang. Tapi saya ingin secara global agar kawan-kawan sekalian, terutama majelis taklim Al-Ukhuwah di BSD, majelis taklim Qalbun Salim untuk bisa memperhatikan nanti, ya, dalam buku bekal salat ibu-ibu terutama. Perhatikan salat rawatib. Salat rawatib kita bisa bagi menjadi dua, ya. Ada yang disebut dengan salat rawatib
muakkadah, yang muakkadah itu sangat ditekankan. Ada yang disebut ghairu muakkadah. Itu tidak ditekankan. Tidak ditekankan. Adapun yang ditekankan, ya, yang ditekankan ada beberapa, seperti yang pertama apa namanya, 2 atau 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat setelah isya. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Nanti ada yang ghairu muakkadah, misalnya 4 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar. Kemudian ada misalnya boleh juga 2 rakaat, ya 4 atau 2 rakaat, 2 atau 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib. Ini diantara yang ditekankan, ya. Namun tidak muakkadah. Apa yang dimaksud dengan muakkadah? Muakkadah maksudnya yang di mana Nabi SAW memberikan pahala khusus, ya. Itu 2 atau 4. Yaitu Nabi SAW memberikan pahala khusus dalam satu hadis, kata Nabi SAW, man shalla sintai asyrata rak'atan fil yaumi wa lailah banallahu bihinna baitan fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Nah, 12 rakaat yang dimaksud adalah ini, ya. Yaitu 4 rakaat sebelum zuhur 4, 2 rakaat setelah zuhur 2, berarti 6. 2 rakaat setelah maghrib berarti 8, 2 rakaat setelah isya berarti 10, 2 rakaat setelah sebelum subuh 12. Adapun untuk sebelum zuhur, maka ada 2 riwayat, ya. Dalam sebagian riwayat Ibnu Umar menyebutkan Rasulullah SAW salat 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur. Namun dalam hadis Aisyah dan hadis Ummu Habibah disebutkan Rasulullah SAW salat 4 rakaat sebelum zuhur. Rasulullah SAW 4 rakaat sebelum zuhur. Oleh karenanya 2 atau 4 ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang qabliyah zuhur, 2 atau 4. Mana yang terbaik, ya? Ada khilaf, ada beberapa pendapat disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, dan saya juga nukil dalam buku bekal salat. Ada yang mengatakan kalau di rumah, kalau salat qabliyah di masjid 2 rakaat, kalau qabliyah di rumah 4 rakaat. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan pilihan, kalau lagi rajin 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau lagi mungkin tidak begitu rajin 2 rakaat, ya. Tapi minimal 2 rakaat. 4 rakaat lebih afdal, tetapi minimal 2 rakaat. Jadi boleh 10 rakaat, jadi totalnya 10 atau 12 rakaat. Yang menjadi masalah cuma masalah ini, masalah qabliyah zuhur. Ini yang merubah 10 atau
12 ya. 10 atau 12. Adapun yang ghairu muakkad boleh juga 4 rakaat setelah zuhur. Dalam hadis man hafadha ala arba'in raka'atin qabla dhuhur ya wa arba'in ba'dah, barang siapa yang menjaga salat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah asar, maka Allah akan haramkan neraka baginya. Jadi kalau ba'da zuhur yang muakkadahnya 2 rakaat. Kalau kita mau tambah lagi 2 rakaat boleh, tapi dia masuk dalam ghairu muakkadah. Ya, 4 rakaat setelah zuhur maksudnya ini tambahan 2 dari jangan tulis 4 ya. Kita bilang tambahan 2. Ini tambahan 2 dari ba'da zuhur. Tambah 2 ya. Tambah 2 rakaat dari ba'da zuhur ya. Ya, kalau kita mau salat 2 rakaat sudah cukup. Mau tambah 2 boleh. Kemudian juga sebelum asar boleh 2 rakaat karena pada umumnya Rasulullah SAW mengatakan bainal adzanain salat. Antara 2 adzan itu antara adzan dan iqamat ada salat. Maka selalu ada qabliyah. Cuma ada qabliyah yang dia muakkadah dan ada qabliyah yang dia ghairu muakkadah. Di antara qabliyah yang tidak muakkadah, yang tidak ditekankan, artinya dikerjakan oke, enggak juga enggak apa-apa, adalah 2 atau 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seorang salat sebelum asar 4 rakaat. Kemudian juga dalam sebelum maghrib kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa. Yang mau salat 2 rakaat sebelum subuh, yang mau salat sebelum subuh, sebelum maghrib silakan salat sebelum maghrib, silakan salat sebelum maghrib bagi yang mau ya. Jadi Rasulullah tidak menekankan. Ada riwayat 6 rakaat sebelum maghrib namun riwayatnya dhaif. Inilah salat rawatib. Kenapa dikatakan rawatib? Karena dia menyeli salat sunnah rawatib ya, maksudnya salat sunnah rawatib ya. Karena dia mengiringi salat fardu, dia mengiringi salat fardu. Taib. Apa aturan dalam salat rawatib? Aturan dalam salat rawatib. Ini kita hapus saja ya. Biar mudah tulisannya. Di antara salat-salat sunnah ini adalah salat sunnah rawatib. Ya. Kemudian aturan-aturan salat sunnah rawatib. Ya. Di antaranya yang harus kita perhatikan aturan-aturannya. Yang pertama, salat qobliyah. Waktunya dari masuk waktu salat hingga dikerjakannya salat. Waktu salat fardu hingga dikerjakannya salat fardu tersebut. Ini penting. Ini waktu salat qobliyah. Waktunya ini mulai dari masuk waktu salat fardu hingga dikerjakannya salat fardu tersebut. Dari sini kita tahu jika seorang salat qobliyah zuhur sebelum adzan zuhur tidak sah. Ya, tidak sah ya. Jadi jika salat qobliyah zuhur sebelum azan zuhur, sebelum masuk waktu salat maksudnya zuhur, maka
bukan salat qabliyah. Baik, kita tahu. Demikian juga kalau orang salat qabliyah subuh sebelum azan subuh, sebelum masuk waktu fajar, maka tidak sah. Demikian juga ya. Demikian juga salat qabliyah subuh sebelum terbit fajar, maka bukan salat qabliyah. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qudamah ya. Namanya salat qabliyah itu dia harus syaratnya dia masuk di waktu salat fardu tersebut. Terserah mau qabliyah apa. Yang jelas kalau qabliyah zuhur ya sudah azan zuhur. Kalau qabliyah subuh ya setelah azan subuh atau setelah masuk waktu subuh yaitu terbit fajar. Demikian juga ini khusus buat ibu-ibu perhatikan, khusus ibu-ibu atau bukan ibu-ibu saya tapi semuanya. Tapi ini sering ditanyakan oleh ibu-ibu, ya. Boleh khususnya ibu-ibu. Ya. Boleh salat qabliyah meski di masjid sudah selesai salat. Selama belum salat fardu. Selama belum salat fardu. Seperti ibu-ibu. Ibu mungkin dia mau salat jam 1 siang, salat zuhur. Salat zuhur seorang sudah buyaran dari masjid jam 12. Kemudian dia pingin salat. Ibu kan salat di rumah boleh. Ibu salat di rumah atau seorang laki-laki yang terlambat pulang ke rumah. Kemudian dia ingin qabliyah dulu jam 1 siang boleh. Kan sudah masuk waktu zuhur. Yang penting syaratnya sudah waktu zuhur dan dia belum salat zuhur. Intinya gitu. Ya, intinya setelah masuk waktu zuhur dan sebelum salat zuhur. Jadi boleh ibu-ibu sebelum salat zuhur meskipun jam 2 dia salat qabliyah dulu 4 rakaat, kemudian dia salat zuhur 4 rakaat, kemudian dia ba'diyah 2 rakaat. Boleh meskipun jam 2 siang. Karena waktunya masih berlaku. Jadi ini dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dan saya nukil dalam buku Bekal Salat. Ini perlu diperhatikan ya. Perlu diperhatikan. Jadi tidak terikat di masjid kalau sudah buyaran tidak boleh qabliyah lagi. Ya, ini enggak benar. Enggak benar ya. Kemudian salat ba'diyah waktu salat ba'diyah adalah setelah salat fardu hingga sebelum masuk waktu salat berikutnya. Ini penting, jika seorang misalnya dia salat kemudian dia akhirnya sudah dari masjid, kemudian dia ada kesibukan tidak sempat ba'diyah, harus pergi ke pasar, pergi ke mana, dia ingin salat ba'diyah di rumah, misalnya salat zuhur selesai jam 12, tahu ada keperluan mendesak harus ke rumah sakit, dia ke rumah sakit, kemudian setelah itu dia pulang ke rumah jam 2 siang, dia ingin ba'diyah boleh, dan masih waktunya, karena waktunya setelah salat fardu hingga sebelum masuk waktu salat berikutnya. Inilah waktu salat qabliyah dan waktu salat ba'diyah. Permasalahan berikutnya adalah bolehkah mengqadha salat sunnah rawatib? Bolehkah mengqadha salat sunnah rawatib? Jawabnya boleh. Dan ini pernah terjadi dalam beberapa hadis ya. Rasulullah SAW pernah salat qabliyah zuhur, Rasulullah SAW pernah salat ba'diyah zuhur setelah asar. Ketika Rasulullah SAW setelah salat zuhur, kemudian datang tamu-tamu sehingga Rasulullah SAW sibuk dengan mereka sehingga Rasulullah SAW akhirnya hanya mengqadha salat tersebut setelah asar.
setelah asar. Demikian juga seorang misalnya dia tidak sempat qabliyah zuhur. Dia tidak sempat qabliyah zuhur, ada keperluan, ada yang lainnya. Kemudian dia salat zuhur, ya. Bagaimana dia mengqadha? Boleh ya. Dia mengqadha habis salat zuhur, dia qabliyah dulu baru dia ba'diyah, ya. Ini dalilnya banyak ya, dalilnya ya. Di antaranya Rasulullah SAW pernah salat ba'diyah zuhur setelah asar karena diqadha. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW ada sahabat yang mengqadha qabliyah subuh setelah subuh. Demikian dalam hadis Rasulullah SAW menyuruh kalau seorang tidak sempat salat qabliyah subuh, dia boleh salat setelah subuh di waktu duha, boleh. Qabliyah subuh boleh dikerjakan di waktu duha. Ya, ini diantaranya menunjukkan bahwasanya salat rawatib itu boleh qadha, boleh qadha. Demikian juga ini saya perlu tambahkan masalah salat qabliyah waktunya dari masuk waktu salat fardu hingga dikerjakan salat fardu tersebut. Di antaranya bagi yang terlambat, bagi yang ketiduran, salat subuh, kemudian dia bangun di waktu duha, dia boleh qabliyah dulu baru salat subuh. Boleh meski di waktu duha. Ini pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ketiduran, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat qabliyah dulu baru Nabi salat subuh, ya. Jadi ini harus kita pahami, ya. Jadi boleh mengqadha salat sunnah rawatib? Jawabnya boleh, dalilnya ini. Praktek. Misalnya jika lupa salat qabliyah zuhur, gimana caranya? Caranya setelah salat zuhur salat qabliyah dulu, qadha bukan lalu ba'diyah. Ba'diyahnya ada maksudnya pada waktunya, qadha yaitu di luar waktunya karena waktunya sudah lewat. Kan kita bilang namanya salat qabliyah itu waktunya setelah masuk adzan, setelah masuk waktu sampai salat tersebut. Nah, ternyata dia tidak sempat salat qabliyah. Nah, bagaimana dia boleh mengqadha salat qabliyah? Boleh. Setelah salat zuhur, salat qabliyah dulu diqadha, baru kemudian salat ba'diyah adaan pada waktunya, ya. Ini contoh prakteknya kalau kita lupa salat qabliyah zuhur. Tadi praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jika tidak sempat salat ba'diyah zuhur, boleh dikerjakan ba'da asar. Baik, yang sering sekarang apa? Jika tidak sempat qabliyah subuh, maka bagaimana cara mengerjakannya? Yang terbaik di waktu duha, diqadha di waktu duha sebagaimana anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh diqadha setelah salat subuh langsung, sebagaimana pernah dikerjakan sahabat, dan Rasulullah SAW tidak melarang.
Ini mungkin hal-hal yang berkaitan dengan salat rawatib. Ada juga pembahasan, ya. Baik, mungkin sudah dipahami. Jadi kalau tidak sempat qobliyah subuh, yang terbaik diqadha di waktu duha, sebagaimana anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau khawatir nanti lupa, boleh setelah salat subuh langsung kita mengqadha salat qobliyah, ya. Tapi jangan tiap hari, kalau nanti jadi orang sangka ada ba'diyah subuh, ya. Selalu terlambat, selalu qobliyah jadi ba'diyah, selalu qobliyah jadi ba'diyah, ini tidak benar. Kemudian permasalahan berikutnya, jika lagi salat rawatib ternyata qomat, ternyata iqamat, bagaimana? Lanjut atau tidak? Yang benar adalah jika sudah masuk rakaat kedua dan tidak khawatir ketinggalan rakaat pertama bersama imam, maka lanjutkan. Misalnya seorang dia salat qobliyah, pada rakaat kedua dia sudah ruku, terus Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tahu imam ini biasanya masih luruskan saf, kemudian menunggu makmum rapi, kemudian dia bacanya lama, dan dia tahu dia bisa bakalan terkejar masuk ke saf sebelum imam ruku atau sebelum imam bangkit dari ruku, maka boleh dia segera selesaikan. Langsung dia masuk ke saf, yang penting dia tidak terlambat rakaat pertama. Ini fatwa Syekh bin Baz dan fatwa banyak ulama, ya. Adapun kalau ternyata dia masih rakaat pertama atau dia rakaat kedua tapi imam cepat banget, dia khawatir tidak bisa mendapati imam, ya, maka tidak boleh dia melanjutkan salat sunnahnya. Idza uqimatis salat fala salata illa maktubah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika telah diiqamatkan salat maka tidak ada salat kecuali salat fardu, ya. Jadi lihat kondisi. Jika sudah masuk rakaat kedua dan tidak khawatir ketinggalan rakaat pertama bersama imam, maka lanjutkan. Selesaikan dengan cepat, ya. Jika ternyata khawatir ketinggalan rakaat pertama, maka batalkan, enggak ada masalah. Batalkan, kemudian masuk bersama imam. Nanti diqadha, ya. Ya. Jadi adapun jika khawatir ketinggalan rakaat pertama, maka batalkan, nanti diqadha. Qadha salat rawatibnya, salat qobliyahnya. Tapi ini kira-kira mungkin yang berkaitan dengan salat rawatib, ya. Berkaitan dengan salat rawatib. Tapi ada satu pembahasan, ya, tentang salat qobliyah Jumat. Salat qobliyah Jumat ada atau tidak? Salat qobliyah Jumat ada atau tidak, ya. Salat qobliyah Jumat, ya. Maka sebagaimana perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani, amma sunnatul Jum'ah allati qablaha falam yathbut fiha syai'. Adapun salat qobliyah Jumat maka tidak ada dalilnya sama sekali, ya. Yang ada namanya salatul intizar, salat intizar, ya. Salat intizar adalah salat menunggu imam datang, ya. Saya bacakan, adapun salat menunggu imam datang namanya bukan salat qobliyah Jumat, dia salat mutlak. Ya, makanya dikerjakan sebelum waktu masuk salat Jumat. Ya, dikerjakan sungguh imam datang sebelum adzan kedua. Silakan salat menunggu imam. Kata Rasulullah dari Salman Al-Farisi, dari Salman Al-Farisi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaktasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin. Tidaklah seorang lelaki mandi pada hari Jumat kemudian dia bersuci semampunya, wa yadahinu min duhnihi, kemudian dia menggunakan minyak, ya, di rambutnya misalnya, wa yamassu min tibin, kemudian min tibi baiti, kemudian dia pakai minyak wangi. Jadi sunnahnya salat Jumat. Tsumma yakhruju,
Kemudian dia keluar menuju masjid, fala yufarriqu baina itsnaini, kemudian sampai di masjid dia tidak memisahkan dua orang. Tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat yang dimudahkan oleh Allah, apa yang dicatat baginya. Itu salat semudahnya dia. Tsumma yunsitu idza takallama al-imam. Ini yang menjadi perhatian kita, tsumma yusalli ma kutiba lahu. Kemudian salat dia salat selama yang Allah catat, Allah tetapkan bagi dia, terserah. Tsumma yunsitu, kemudian dia diam idza takallama al-imam, jika imam sudah khutbah dia diam. Illa ghufira lahu ma baina wa bainal jum'atil ukhra, kecuali akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang lainnya. Ini dalil bahwasanya ini hadis riwayat Al-Bukhari, bahwasanya salat yang ada salat mutlak, bukan qobliyah. Jadi salat berapa sih terserah. Misalnya seorang datang hari Jumat jam 8. Kemudian dia salat 2 rakaat, sampai imam naik mimbar, maka tidak jadi masalah mau 100 rakaat, mau 20 rakaat, mau 30 rakaat, terserah. Demikian juga ini dipraktikkan oleh para sahabat. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu disebutkan annahum kanu fi zamani Umar bin Khattab yusalluna yaumal jumu'ati hatta yakhruja Umar. Mereka kebiasaan para sahabat di zaman Umar, mereka salat sampai Umar keluar. Sampai Umar keluar ya, sampai Umar keluar. Berarti sampai Umar khutbah baru mereka berhenti. Ini berkaitan qobliyah Jumat. Adapun ba'diyah Jumat, maka datang dalam dua hadis ya. Pertama dari hadis Ibnu Umar, annahu kana idza shalal jum'ah sarafa fasajada sajdatain fi baitihi. Adalah Ibnu Umar salat ya, setelah salat Jumat dia pulang ke rumah, maka dia salat 2 rakaat di rumahnya. Dan dia berkata Rasulullah SAW biasa melakukan hal ini. Ya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, idza shalla ahadukumul jumu'ah falyusalli ba'daha arba'an. Jika salah seorang dari kalian salat Jumat, maka salatlah setelahnya 4 rakaat. Maka timbul perselisihan di kalangan para ulama bagaimana mengkompromikan antara Rasulullah 2 rakaat atau 4 rakaat. Maka ada beberapa sisi cara mengkompromikan ya. Di antaranya bahwasanya silakan memilih ba'diyah Jumat 2 atau 4 boleh, terserah 2 boleh, 4 boleh. Ada yang mengatakan digabungkan, yaitu 6 rakaat, 4 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Ada yang mengatakan dirinci, kalau ba'diyahnya di masjid maka 4 rakaat, kalau ba'diyahnya di rumah 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab, yang benar bebas saja mau 2 atau 4 silakan. Saya ringkaskan tentang salat qobliyah dan ba'diyah Jumat ya. Ratibah Jumat. Adapun qobliyah Jumat maka tidak ada. Adapun ba'diyah Jumat 2 atau 4 rakaat. Ada khilaf tadi saya sebutkan bagaimana mengkompromikan 2 atau 4 rakaat, ada khilaf ya. Yang secara umum ada yang mengatakan pilihan boleh 2 atau 4. Yang kedua digabung 6 rakaat. Di antara yang mengatakan diperinci, kalau di rumah, kalau di masjid 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Adapun berkaitan dengan salat qobliyah Jumat, maka ini tidak ada dalilnya sama sekali kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kenapa? Kenapa tidak ada? Pertama, tidak ada dalilnya. Yang kedua, waktu mengerjakannya tidak berkaitan dengan waktu salat
waktu sholat, waktu masuk Jumat. Kemudian kalaupun dikerjakan bertentangan dengan dalil yang menyuruh untuk mendengar imam. Coba, maksud saya, perhatikan, kalau kita mau sholat qobliyah Jumat, kita kan tunggu waktu masuk Jumat. Waktu masuk Jumat kapan? Azan kedua. Azan kedua, ketika azan kedua, kapan muadzin mengumandangkan azan kedua? Muadzin zaman dahulu tidak ada, zaman Nabi tidak ada azan pertama. Azan pertama baru muncul di zaman Utsman bin Affan. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang-orang siap-siap ke masjid. Makanya azannya di pasar-pasar, bukan di masjid. Di pasar-pasar dikumandangkan azan agar ada jeda antara mereka mandi siap-siap meninggalkan pekerjaan mereka kemudian ke masjid. Jadi jaraknya jauh. Sekarang dipraktikkan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram setengah jam. Ini kira-kira waktu yang cukup agar orang-orang pemilik toko bisa nutup kemudian mereka bisa ke masjid, ya. Bukan waktunya cuma 5 menit seperti dipraktikkan di sebagian tempat antara azan pertama dan azan kedua cuma 5 menit untuk sholat qobliyah, padahal sholat qobliyah tidak dianjurkan. Dan kita tahu namanya azan sungguhnya yang pas waktu adalah azan kedua, bukan azan pertama. Azan kedua yang dimaksudkan maksudnya imam naik mimbar ketika masuk waktu sholat Jumat. Nah, kalau seorang azan kedua kemudian masuk waktu, kemudian dia mau sholat qobliyah, yang enggak bisa karena imam sudah khutbah. Justru kalau imam sedang khutbah dia sholat, dia melanggar dalil, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi maksudnya sholat qobliyah itu tidak ada. Terus yang ada apa? Ya. Yang sunnah, ya. Namanya sholat intizar. Sholat intizar. Itu menunggu imam. Intizarul imam, menunggu imam. Bebas jumlah rakaatnya. Tadi dalilnya sudah kita sebutkan. Bebas jumlah rakaatnya, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Bolehkah salat intizar imam di waktu terlarang? Kita tahu bahwasanya waktu terlarang yaitu kurang lebih 10 menit sebelum masuk waktu zuhur. Zuhur atau Jumat. Nah, boleh enggak imam misalnya jam zuhur jam 12 dan imam akan naik mimbar jam 12. Sudah jam 12 atau 10 kita masih salat intizar. Boleh atau tidak? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Ini ada khilaf, ya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Memang tidak boleh salat, tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh. Wallahu a'lam bishawab, yang rajih adalah boleh. Ya, ini boleh. Tadi dalam riwayat jelas, ya. Mereka terus salat hatta yakhruja Umar, sampai Umar keluar baru mereka berhenti, ya. Karena dia melanjutkan solatnya, ya. Ada sebabnya itu solat sebab menunggu imam. Maka dia boleh solat jam 12 kurang 5 solat sampai imam naik dia berhenti. Dia berhenti mau solat 100 rakaat, mau 200 rakaat terserah pokoknya. Ini namanya solat intizar al-imam. Ini berkaitan dengan solat rawatib, berkaitan solat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita lanjutkan berkaitan dengan salat harian adalah salat duha. Ini yang kedua, ya. Salat duha. Okay. Salat duha, ya. Ada khilaf. Ini yaitu salat yang dikerjakan di waktu duha, ya. Yang dikerjakan
di waktu duha. Khilaf ulama. Apakah dirutinkan harian? Harian ataukah ditinggalkan sesekali? Atau tidak dirutinkan? Pendapat yang benar Allah salab, pendapat yang benar, pendapat yang rajih adalah boleh. Yang kuat boleh dirutinkan. Saya sebutkan dalilnya dalam buku banyak ya. Karena kuat dalilnya. Kalau ada yang mengatakan nanti dikhawatirkan wajib ya sama, orang salat malam tiap hari juga orang tahu tidak wajib kok. Orang salat qobliyah juga tiap hari orang tahu tidak wajib ya. Sekarang orang sudah ngerti tidak wajib, sama. Duha juga kalau orang salat tiap hari juga tahu itu tidak wajib. Makanya dalil-dalilnya menunjukkan boleh, seperti dalil-dalilnya wasiat Nabi kepada sahabat, kepada Abu Hurairah misalnya, tiap hari salat duha, untuk salat duha. Ya. Siyam mustati ayyam, al-witr qabla naum, salat duha. Dan ini harian. Witir sebelum tidur dan salat duha harian ya. Kemudian juga hadis bahwasanya seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nuaim bin Hammar al-Ghatafani, ya ibn Adam la ta'jiz an arba'i rakaat min awalin nahar akfika akhirahu. Wahai anak Adam, janganlah kalian malas untuk mengerjakan 4 rakaat di awal siang, yaitu salat duha 4 rakaat. Kemudian akfika akhirahu, aku akan mencukupkan engkau di akhirnya. Ini sunnah tiap hari berarti. Ya. Dianjurkan untuk hadis ini, hadis Al-Ghatafani ya. Jangan tinggalkan 4 rakaat di waktu awal, maka aku akan mencukupkan kalian di akhir ya. Kemudian juga hadis Abu Buraidah ya. Rasulullah SAW mengatakan fil isani sittuna wa salatsumi'ati mifsal fa alaihi an yatasaddaqu an kulli mifsal minha sadaqah. Pada manusia itu ada 360 sendi dan dia harus bersedekah atas sendi-sendinya tersebut. Sendi-sendi kita tiap hari lancar. Ini semua harus disyukuri. Dia harus bersedekah untuk mensyukuri sendi-sendi yang Allah berikan kelancaran tiap hari. Bayangkan kalau satu engsel kita rusak kan sakitnya luar biasa. Ya. Maka kata Nabi harus sedekahkan. Ada sahabat berkata, "Faman allazi yutiqu dzalika ya Rasulullah?" Siapa yang mampu? Ya. Maka di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, "Fa illam taqdir fa raka'at duha." Kalau tidak mampu maka salat 2 rakaat waktu duha. Ini menunjukkan harian. Karena kita wajib bersyukur atas persendian tiap hari ya. Bersyukur atas persendian tiap hari. Kemudian juga tadi salat duha menjadikan Allah mencukupkan kebutuhan kita. Dan kita tahu kebutuhan kita tiap hari, kebutuhan kita kepada Allah tiap hari. Ini menunjukkan intinya dalilnya. Memang ada khilaf tapi yang benar bahwasanya salat duha rutin boleh tiap hari. Permasalahan kedua, jumlah minimal salat duha adalah 2 rakaat. Oke, jumlah maksimal maka ada khilaf ya. Ada yang mengatakan maksimal 8 rakaat. Ada yang mengatakan 12 rakaat. Yang benar tidak terbatas. Tidak terbatas ya. Silakan mau salat berapa rakaat saja, tidak ada larangan. Mirip dengan salat malam. Salat malam tidak ada batasan, maka salat duha juga tidak ada batasan ya. Kemudian di antara pembahasan adalah waktu pelaksanaan salat duha.
dimulai dari waktu syuruk itu kurang lebih 15 menit setelah matahari terbit. Hingga akhir waktu, hingga waktu terlarang, yaitu hingga sekitar 10 menit atau 7 menit sebelum azan zuhur. Ini waktu duha. Jadi kita boleh sholat duha jam 7 boleh, jam setengah 12 juga boleh. Yang penting sekitar 10 menit sebelum azan masih boleh. Ya, masih boleh. Waktu terbaik sekitar jam 10 siang, 10 pagi, 10:30 oke lah. Kata Nabi SAW, salatul awwabin hina tarmudul fisal. Sungguhnya salat al-awwabin itu orang senantiasa kembali kepada Allah tatkala anak-anak onta kepanasan. Itu anak onta ketika mereka sedang berdiam menderem di tanah tersebut kena panas matahari, lama-lama kepanasan, mereka mulai kepanasan. Nah, itu sekitar jam berapa mereka mulai kepanasan? Sekitar jam 10:30 kalau di Arab ya. Nah, ini kira-kira Syekh bin Baz mengatakan kira-kira jam 10:30 ya, kira-kira jam 10:30 pagi ya. Ini waktu terbaik ya. Wallahu alam bisawab, waktu tersebut orang lagi sibuk-sibuknya bekerja, lagi konsen-konsennya bekerja, dia sisihkan waktu untuk sholat 2 rakaat. 2, 4 boleh. Kalau di kantor 2 rakaat yang banyak-banyak, nanti makan waktu kerja ya. Ini ya antara hal yang berkaitan dengan waktu sholat duha, waktu sholat duha. Kemudian Ustaz, sholat isyraq, bagaimana dengan sholat isyraq? Sholat syuruk ya. Sholat syuruk ya, pertama khilaf yang disepakati para ulama, disyariatkan setelah subuh, salat subuh, berzikir di masjid ya, hingga syuruk, hingga matahari terbit. Kemudian juga disyariatkan salat duha. Ini jelas, ini amalan Nabi SAW. Rasulullah SAW kalau setelah salat subuh, Rasulullah SAW duduk di masjid, sampai kapan? Sampai terbit matahari, berzikir kepada Allah. Kemudian disyaratkan salat duha. Kalau setelah itu orang lanjut salat duha, oke. Berarti duduk di masjid sampai waktu duha, kemudian salat duha itu disyariatkan. Itu disyariatkan. Ini disepakati. Yang diperselisihkan khilaf mengenai rangkaian dua amalan ini menjadikan pahala seperti haji. Ini yang diperselisihkan, yang disebut dengan salat syuruk. Apakah kalau seorang melakukan ini dapat pahala seperti haji? Maka ini khilaf karena hadisnya diperselisihkan. Ya, saya sebutkan dalam buku ya bahwasanya hadis tentang salat syuruk diriwayatkan dari beberapa sahabat seperti dari Abu Umamah Al-Bahili, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibnu Umar, ya, dari Anas bin Malik, ada satu lagi sekitar 5 sahabat. Tetapi semua sanadnya bermasalah. Tinggal para ulama berbeda ijtihad. Apakah jalur yang banyak ini dari 5 sahabat saling menguatkan sehingga menjadi derajat hasan? Ini pendapat sebagian ulama seperti ulama Syekh Albani rahimahullah, sebelumnya Al-Munziri, ada beberapa ulama kalau tidak salah juga Al-Haythami ya. Al-Haythami, kemudian Al-Munziri, kemudian Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, mereka mengatakan hadisnya menjadi hadis hasan. Apalagi mereka ini masalah fadail amal karena amalnya sudah ada. Tinggal keutamaannya, maka mereka mengatakan hadisnya hasan
Sehingga silahkan diamalkan. Duduk di masjid sampai waktu syuruk, kemudian salat 2 rakaat, maka pahala seperti haji atau pahala seperti umrah. Pendapat yang kedua mengatakan tidak disyaratkan salat syuruk, ya. Karena hadisnya dhaif. Kenapa? Jalurnya banyak tapi semuanya dhaifnya parah. Semuanya dhaifnya parah sehingga la yanjabir, tidak saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ketika tidak saling menguatkan satu dengan lainnya, maka hadisnya dhaif, maka tidak bisa diamalkan. Tidak bisa diamalkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang ingin mengamalkan boleh-boleh saja. Tinggal berkaitan apakah pahalanya hadisnya sahih atau tidak, itu masalah khilaf di kalangan para ulama, ya. Bedanya kalau salat syuruk cuma 2 rakaat dan dia bagian dari salat duha. Salat syuruk ini awal dari salat duha. Di awal dari salat duha, tetapi syaratnya salat syuruk kalau mau dapat pahala harus sejak salat subuh duduk di masjid sampai waktu syuruk baru kemudian salat. Adapun salat duha ya boleh di rumah. Jadi salat syuruk inilah salat duha yang spesial kalau bahasa kita. Salat duha yang spesial adalah salat syuruk karena pahalanya spesial. Yaitu salat duha yang dikerjakan dengan syarat salat subuh di masjid, kemudian duduk sampai waktu syuruk, baru kemudian salat 2 rakaat. Ya, adapun duha bebas di mana, di masjid, di rumah boleh, dan waktunya tidak harus di masjid dulu. Kemudian 4, 6, 8, 10 boleh. Ya, ini di antara waktu salat-salat yang harian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun salat malam, salat witir insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.